Ada satu ruangan selain lobi yang bisa bikin first impression orang itu semakin rileks dan tenang sama tempat lo. Apa aja kita bahas di video kali ini. Oke, kita akan bahas kali ini di channel Labonte. Sekarang gua nggak sendirian, saya kedatangan teman ngobrol. Ya, teman ngobrol tentang apa yang kita bahas selama beberapa menit ke depan. Salah satunya yang akan kita bahas adalah tadi sebuah area yang memang kadang-kadang kita suka miss. Ya, apalagi buat pengelola, pemilik bisnis, pengelola gedung gitu ya. Hospitality, hotel, ini area ini perlu jadi perhatian gitu. Nah, area apa? Kita akan bahas bersama teman kita kali ini. Namanya siapa, Bro? Halo, kenalkan nama saya Kiki. Namanya Kiki, Bro Kiki, Bro Kiki. Kita akan bahas nih sebenarnya Bro Kiki nih tentang satu area yang kadang-kadang orang itu apa namanya bisa masuk, bisa bikin stres, atau kadang-kadang dia masuk malah bikin relax gitu. Areanya itu nggak terlalu besar dan juga nggak terlalu kecil, tapi mau nggak mau dia harus ada di area itu. Coba lu tebak dulu lah, kita mau bahas area apa kira-kira nih. Area apa? Ayo coba. Menurut lu area apa nih? Ini kadang-kadang kita Hmm, nggak ini nih nggak. Tapi nggak mau ke situ, tapi harus datang gitu, harus ke area itu untuk beberapa menit aja gitu. Area apa? mungkin store? Store ya, store bukan ya. Jadi kita mau bahas sebenarnya salah satu pengelola gedung mereka suka melupakan area lift. Ya, lu bayangin gitu ya. Lu masuk lift itu harus ke lantai tertentu misalkan, dan itu hanya bisa dijangkau oleh lift gitu. Mau nggak mau kan kita datang tuh. Nah, kalau misalkan lu datang ke lift, masuk ke lift, tiba-tiba bau apek misalkan gitu. Nah, lu gimana perasaan lu di situ? Ya, kalau masuk ke dalam lift itu ada bau apak gitu kan ya. Nah, Yang kurang menyegarkan, kurang lebihnya seperti itu kurang ya. menyegarkan gitu Waduh, ya. pokoknya aroma tuh semerawut lah pokoknya bisa Nah, dibilang iya. kayak gitu. Itu Nah, apa ya? Agak gitu itu kan ya. iuh, iuh, jijai gitu ya. Apa sih iuh itu apa ya? Iuh itu Ya, kurang lebihnya kayak apa ya? Kurang begitulah. ya, iya benar gitu ya. Nah, ini juga lu bayangin misalkan gue dulu pernah kerja di kantor itu di lantai 18. Lu bayangin lantai 18 pas jam-jam makan siang tuh pada turun semua. Wah, lagi rame-ramenya tuh ya. Lagi rame-ramenya itu apa, bau apek plus campur bau keringat gitu ya. Waduh, gue pengen buru-buru banget itu kan. Jadi apa ya, ya mau nggak mau tuh kita diem aja di lift gitu ya. Udah kapan nih nyampe nih, ini kapan nih, harus cepet-cepet gitu ya. Jadi sebenarnya area lift itu kan penting banget gitu ya. Nah, ini yang kadang-kadang dilupain sama pengelola gedung gitu. Nah, padahal area lift itu salah satu area yang sering banget diakses sama pengunjung gitu. Ya, nah menurut lu gimana sih supaya pengunjung itu tenang, nyaman, rileks gitu ya, nggak ekspresinya itu nggak apa Tegang, ya, nggak tegang ya. bete gitu ya pas keluar dari lift gitu ya. Nah, menurut lu gimana kira-kira? Ya mungkin salah satunya itu mungkin apa, pasang scanting mungkin diffuser ataupun Apa harus pengharum ruangan. pasang scenting diffuser gitu ya Iya, ruangan. Tapi kadang-kadang nih ya, ini yang perlu teman-teman pengelola gedung gitu ya. Kadang-kadang kan teman-teman ini di sini udah pada pasang pengharum ruangan gitu ya. Tapi kadang-kadang gue suka kaget sama pengharum ruangan itu. Yang kadang-kadang dia tuh tiba-tiba shoot keluar tuh, nyembur ya, gitu ya, tiba-tiba gue lagi bengong gitu di dalam lift. Shh, langsung begitu gitu ya. Itu apa ya? Kayaknya murahan banget kan sih pengharum ruangan gitu, anjay. betul ya. Jadi ya oke gitu ya. Oke, lu udah aware soal pengharum ruangan, tapi cobalah pengharum ruangannya harusnya yang kayak gimana sih menurut lu gitu ya. Mungkin pengharum ruangan yang mungkin bisa dipasang kali ya, yang jangkauannya jauh dari orang, biar Hmm. nggak kesenggol-senggol gitu. Mungkin Hmm. lift, mungkin.
Ya itu memang sebenarnya harus dipikirin tuh. Jadi teman-teman, kalau yang sudah aware tentang pengharum ruangan, cut dulu deh, ini kayaknya ada kurir mau datang. Jadi kalau di gedung-gedung kayak di daerah SCBD, di daerah Sudirman, Tamrin gitu ya. Gua kalau dulu itu sering banget akses lift, kondisi liftnya itu bau apek gitu ya. Kalaupun nggak bau, wangi, tapi pewanginya murahan gitu. Nah sebenarnya salah satu solusi yang bisa digunain itu pakai mesin scenting diffuser mesin dari Labonte ini. Lu pernah lihat kan nih alat ini? Kalau lihat sih Tadi baru dulu ini. nggak kelihatan nih di sini nih, nggak kelihatan nih tuh kamera, biar yang lain pada lihat juga Oke, tuh. oke, baik. Nah, ini alatnya. Ini Lu alatnya pernah ya. lihat ya? Kalau Enggak. Pernah lihat lihat sih, gak lu? kalau ngeliat sih belum, baru ini. Baru ini lu Iya, tahu itu? iya. Ya berarti lu jarang main ke gedung-gedung di Jakarta lu. SCBD berarti lu belum pernah main gitu ya. Atau ke hotel-hotel yang, ya at least hotel-hotel yang lu kalau staycation kamarnya itu kamar apa ya, deluxe ya atau presiden gitu ya, anjay, yang paling atas gitu ya. Nah itu pasti harus ada aksesnya kan ke lift ya. Nah Iya, ini biasanya dipasang nih di lift-lift oke. mereka gitu ya. Nah ini fungsinya apa? Lu coba lihat sendiri tuh. Itu fungsinya itu sebenarnya jadi pengharum ruangan otomatis, bro. Ya. Oke, untuk masalah oilnya sendiri. Ah, dari mana lu tahu ini ada oilnya? Kan gue belum jelasin. Oh iya juga, iya. Jadi ini alatnya gitu ya. Betul, 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 betul. Ini ada oilnya ya. Ini ada oilnya. Lu coba buka dah. Lu buka nih. Lu buka, lu tunjukin ke kamera gitu ya. Ini alatnya berapa sih nih ukurannya? Ukurannya paling ya kecil lah ya. Dan di dalamnya itu ada botol. Ya. Di dalamnya ada botol. Botolnya itu isinya oil. Ya, minyak gitu ya. Oil. Coba lu tarik ya. Nah, aman kok, tenang aja kalau ini. Nah, itu botol berapa mili tuh? Ini kisaran maksimalnya 200 mili. 200 200 mili. Ya. 200 mili. Nah, ini botolnya ini diisi sama oil. Ya, diisi sama oil. Oilnya kemudian didifuse. Didifuse itu berarti apa ya bahasanya diffuse itu apa? Diffuse itu proses mengubah oil menjadi uap ya, partikel nanoatom, kabut atau mist ya bahasanya gitu ya, mist gitu ya, kabut. Jadi dari oil dia didifuse sama mesinnya, sama alatnya, berubah menjadi uap atau partikel halus nanoatom gitu. Jadi ini bukan yang disemprot tiba-tiba gitu, enggak, itu murahan gitu ya, itu udah nggak zaman, itu pengharum ruangan yang ya kurang modern lah hari ini itu ya. Tapi sekarang pakai mesin ini dicantelin, itu bisa dicantelin tuh, lu coba lihat, lu tunjukin tuh ke Oh, kamera tuh, ini bisa ada dicantel ya. buat dipasang di itu ya. Bisa dicantel di wallmoon ya, atau di apa sih namanya, ditempel gitu ya, Di di dinding lift ya, itu berarti penting ya. gitu ya. Nah ini menariknya lagi, ini kalau nggak salah bisa pakai baterai ya. Coba lu lihat, ada nggak bisa pakai baterai kan dia? Bisa. Oh iya. Jadi bisa Ya. menggunakan baterai juga. Ya, alat ini bisa menggunakan baterai dan juga bisa menggunakan colokan. Ya, colokannya adaptornya apa ya itu? Adaptornya kalau nggak salah Type C ya. Type C kan? Iya, ini Type C. Type C Kemudian gitu. Type C di sisi sampingnya ya. Nah, jadi ini namanya scenting diffuser mesin, tipenya kalau di Labonte itu namanya tipe lift ya. Sebenarnya peruntukannya bukan cuman buat lift gitu ya, bahkan sebenarnya ada juga dipakai buat di mana ya, di mungkin salon ya, salon-salon kecil gitu ya, atau di barbershop ya, barbershop gitu ya. Jadi kan kalau lift itu biar kita gampang aja ngasih taunya. Iya, Tapi iya. ini coverage areanya kisaran 30 sampai 50 meter persegi.
gitu. Nah, tertarik mau coba pakai ini? Untuk saat ini sih pengen coba ya, hitungannya, karena baru tahu ini Baru hitungannya. tahu lu ya? Ya, Aduh, kebetulan baru nggak tahu ini. modern dia, nggak canggih kali ini dia kalau misalkan baru tahu ini. Jadi ini adalah alat pengharum ruangan tipe lift. Ya, kenapa tipe lift? Sebenarnya peruntukannya bukan cuman buat lift aja. Coverage area jangkauannya itu sekitaran 30 sampai 50 meter persegi. Lu bisa pakai mungkin di kamar lu gitu ya. Oke. Atau kalau di rumah lu ada lift pribadi gitu ya, lift rumah lu harus banget lu. Masa lu rumah pakai lift lu nggak pakai Setting. setting ininya gitu ya. Nah, jadi yang buat bapak ibu gitu ya, izin bapak ibu yang rumahnya punya lift gitu ya, boleh banget ini ya pakai ini gitu. Rumahnya udah pakai lift nih gitu ya, dari ruang tamu gitu ya ke mana, ke kamar gitu misalkan, sayang gitu ya nggak pakai sending diffuser lift ini gitu ya. Boleh yang rumahnya di BSD gitu ya, yang BSD cuman limitnya berapa itu ya, ya atau Nafapak Nafapak itu wajib banget punya ini bro ya. Nah jadi ini bisa buat rumah, bisa buat komersial, dan ini manajemen manajemen building manajemen, pengelola gedung, pengelola hotel yang memang punya lift gitu ya, wajib banget sih pakai ini sih kalau pengen dibilang gedungnya itu modern, high class, berkualitas gitu. Jangan pakai yang semprotan ya, kurang gitu yang semprotan gitu ya. Nah lu tertarik gak lu punya beginian gitu ya, ini sending diffuser mesin gitu? Tertarik sih kalau dengan ukuran mini kayak begini ya. Ukuran mini berapa, Hitungannya sejengkal lu kali itu ya? ya Sejengkal sedangkan kan, kurang lah, sejengkal kurang lah, lo gitu ya. kurang lebihnya. Ya ini mesin pengharum ruangan ya, bukan Walkman tuh apa ya? Apalagi Discman, bukan itu ya, ini ketahuan umur kalau ngomongin itu. Diam kamu kameramen. Ini sending diffuser mesin pengharum ruangan. Jadi oilnya ada apa aja ya kita ya? Gua lupa nih, ada oil apa aja? Ada oil BlackBerry. Berry, Kalau lu pengen mewah gitu ya, atau ada oil varian lemongrass ya. Lemongrass tahu kan lo? lemongrass, Kalau nggak tahu lemongrass, serai. serai, ya. Serai itu ya, aroma serai. Atau aroma jasmine ya. Jasmine. Tapi kalau lu bayangin masuk lift aroma jasmine itu horor, men. Apalagi liftnya itu ternyata di rumah sakit gitu ya. Ya itu salah pemilihan aromanya gitu ya. Jadi ada aroma jasmine, ada aroma apalagi seafood, blackberry, lemonwood, oat. Nah ini bisa banget diaplikasikan menggunakan scenting diffuser ini gitu ya. Jadi kalau udah kenal aromanya, nanti biasanya Labonte kalau ada order akan kasih sampel tuh gitu ya, sampel Jenis aromanya. tester gitu ya itu. Ada testernya ya untuk pembelian, setiap pembelian gitu ya. Nah terus coba lu liatin fiturnya apa aja itu. Kalau nggak salah ada safety locknya gitu ya. Safety lock. Safety Ini safety lock ada di bagian atasnya ya, safety ada locknya ya. kuncinya, Ada gitu. penguncinya ya, kurang lebih Kayak ya. berangkas ya, ada kuncinya gitu ya. Ini fungsinya sendiri buat apa ya kalau boleh tahu dari safety lock ini? Safety lock itu yang jelas supaya oilnya itu nggak tumpah. Ya. Karena kan kalau di lift gitu ya, lift itu kan bergerak terus nih. Iya. Dia naik turun itu kan ada pergerakan gitu ya, secara ilmu gravitasi, anjay. Iya. Takutnya ntar oilnya tumpeh gitu, makanya ada safety locknya. Iya. Jadi ini sudah didesain untuk lebih aman ya. Bahaya kalau misalkan nggak ada safety locknya, oilnya tumpah terus lantainya jadi licin kan ya. Nah jadi kita sudah mempertimbangkan sisi keamanan itu, makanya ada safety locknya gitu. Nah jadi kalau yang pegang kuncinya berarti yang bertugas untuk maintenance atau ganti olinya, oil ganti oilnya gitu ya, bukan oli ya, salah ya, oil minyak gitu, minyak. Nah itu ada kunciannya gitu, itu buat ngunci supaya nggak gampang mudah lepas gitu.
Jadi memang kita nyebutnya ini mesin sanding diffuser lift. Ya, walaupun peruntukannya bisa banyak banget tergantung coverage area 30 sampai 50 meter persegi. 30 sampai 50. Gitu, Bro. Oke. Kabar baiknya ya, ini gua kasih tahu ke teman-teman juga, kabar baiknya kalian nggak apa ya? Kalian nggak perlu beli buat bisa punya nuansa aroma yang premium dari alat ini. Ya, nggak perlu beli nih, ya. Kalau beli kan berarti lu keluar duit nih buat beli alatnya gitu ya. Ya. Tapi sekarang bisa sewa. Ya. Sorry nih, aku potong dulu nih, Bro. Hah, Hitungannya kalau untuk masalah sewa ini, hah. kelebihannya apa? Sewa kelebihannya apa? Sewa itu kelebihannya lu keluar duit sedikit dan nggak perlu ribet, men. Ya. Oke. Emang ini gampang maintenance? Enggak, susah men maintenance ini. Kalau lu beli alatnya ini, nih lu beli mesinnya ini dapat dusnya ya, kardusnya ya. Lu beli, lu belum tentu dapat oilnya. Ya. Tapi kalau lu sewa udah include oilnya. Oh, jadi udah tinggal pakai ya itu. Tinggal ya? pakai aja gitu ya, tinggal terima wangi, terima beres, nggak perlu ribet gitu. Setiap sebulan sekali ada tim Labonte yang datang buat maintenance. Gitu. Ini banyak kok nih dipakai di salon, barbershop, terus dipakai di cafe gitu ya ada. Tapi memang kita akan lihat dulu luasan ruangannya ya, apakah luasan ruangan mereka itu tercover oleh mesin ini atau enggak gitu. Jangan karena saya mau nih yang mesin lift gitu ya, padahal ruas ruangannya 200 meter persegi misalkan gitu. Iya. Itu beda lagi mesinnya ya. Oke. Nah, mesin ini adalah salah satu paket dari 3 paket sewa yang dimiliki sama Labonte ya. Tapi nih brosurnya ya, ntar brosurnya ada nih di ntar editor tolong dikasih ini ya, kasih Cring. Poster ininya. Nah, jadi ini salah satu mesin yang di paket sewa ini gitu. Terus tadi gue mau ngomong apa lupa nih. Aduh, tar dulu. Oh iya, yang paling penting, misalkan lu tertarik nih, atau teman-teman di sini ada yang tertarik sewa. Kak, saya mau sewa dong yang alat lift ini. Mau sewa misalkan 1 tahun gitu ya. Bisa nggak Kak? Bisa, tapi lokasinya di Samarinda misalkan. Mohon maaf, kita belum bisa kalau di Samarinda. Oh, Jadi sewa sekarang itu cuman di area Jakarta dan Tangerang sekitarnya. Oke, baik. Berarti Ya. kalau di luar kota itu masih belum Di ini luar ya, belum kota kita bisa siap terima kirim lah by ekspedisi. Oh, berarti Baru jual, beli gitu ya. ya, Beli baik. gitu. Jadi alat ini banyak dipakai di teman-teman pengelola hotel, salon gitu ya. Karena memang kita nggak bisa cover area untuk sewanya, mereka pasti beli. Oh, Ya. ya. Kalau mereka beli mesinnya, beli oilnya juga di Labonte. Nah, kalau untuk masalah oil nih, Nah, kalau ini kan mesin dari Labonte langsung gitu kan ya. Kalau menggunakan oil dari luaran Labonte itu kira-kira bisa nggak sih? aduh, ini pertanyaan yang menjebak ini sebenarnya. Bisa nggak mesin Labonte pakai oil di luar Labonte? Sejujurnya jawabannya bisa. Ya. Kita nggak kayak seller-seller sebelah, itu Oke. ya, anjay gitu ya. Kita nggak kayak seller-seller sebelah. Bisa nggak mesin Labonte pakai oil selain oil Labonte? Bisa. Cuman kita nggak bisa jamin kandungannya oil dari brand lain gitu ya. Ya. Kalau pakai oil dari brand kita jamin kandungannya gitu ya. Takutnya lu beli mesin Labonte, terus lu pakai oil dari brand lain, tiba-tiba rusak mesinnya. Kita nggak tahu-tahuan tuh, mohon maaf nih, oilnya dari brand lain, kita nggak tahu kandungannya. Tapi kalau lu pakai mesin Labonte, oilnya Labonte, kita pastikan itu aman buat mesinnya. Gitu ya. Jadi jawabannya bisa, tapi kita nggak bisa menjamin gitu ya. Oilnya itu aman untuk mesinnya atau enggak. Oke. Begitu. Ya. Ya. Apalagi tadi gue bingung apa lagi aja.
Ya, apalagi lu mau ditanyain apa lagi gak soal mesin ini? Kalau mesin ini sendiri ya, Nah, gue tahu ini kan masih menggunakan baterai hitungannya. Kalau dia menggunakan colokan itu hitungannya ke listrik hitungannya, hmm. apakah harus dibarengkan atau mesti dipisah buat efektivitasnya hitungannya? Takutnya kan bisa Sebenarnya ngerusak mesin ya takutnya ya kalau akan dicolok terus begitu. ya sebenarnya sih yang paling bagus itu lu pilih aja salah satu. Lu mendingan pilih untuk dicolokin atau pilih pakai baterai. Menggunakan baterai ya hitungannya. Dua-duanya bisa atau enggak bisa Bisa aja ya. gitu ya. Tapi kan sayang aja sebenarnya bisa in case misalkan mati lampu tapi lu masih Nah, tetap ya, ruangan wangi gitu ya, ya. itu bisa karena ada baterai gitu ya. Jadi backup tuh Jadi baterainya istilahnya gitu pas ya, jadi backup. emergency lah hitungannya ya. Cuman kan kalau gelap-gelap wangi juga buat apa Nah, gitu kan, gue itu. bingung juga itu cuma spa gitu ya. Ya, ya baterainya ada lah, ini baterainya ada gitu ya, makanya harus di, kalau baterai itu biasanya memang kan di lift itu atau di tempat-tempat tertentu gitu ya, spot-spot tertentu nggak ada colokan gitu ya. Nah ini sangat-sangat possible ditaruh tanpa ada colokan listrik karena ini bisa pakai baterai. Nah, Tuh. kalau untuk masalah baterai sendiri ketahanannya itu Itu apakah tergantung tergantung? baterainya. Lu beli baterai ABCD misalkan gitu ya. Nah, itu kan Oke. pasti akan beda, itu tergantung dari merek baterainya. Tapi yang jelas baterainya coba lu buka. Baterainya itu kalau nggak salah baterai A berapa sih itu? Ini Eh, baterai baterainya berapa? 3 biji ya? ada tiga Tunjukin, tunjukin, piece. tunjukin, tunjukin. Wah, baterai ya guys ya. Ini Ini pakainya pakai baterai baterai, ada baterainya 3 gitu. piece. Ini baterai 1 2 3. Ya, jadi kalau baterainya memang masih ini, dia akan ngediffuse gitu. Tapi kalau misalkan udah lemah, biasanya ada indikatornya. Gitu. Oke. Ya, jadi ini sebenarnya worth it banget buat dimiliki oleh pengelola gedung, pengelola hotel, atau teman-teman yang punya area sekitaran 30 sampai 50 meter persegi, mau aromanya wangi gitu ya ruangannya, ini bisa banget pakai mesin scenting diffuser tipe lift ini Lift ya. gitu. Nah, masih ada nggak yang lo bingungin nih? Kalau sampai sekarang sih cukup sih yang mau ditanyakan karena kurang lebih sudah paham Nah, dari penjelasan tadi kurang ya, lebihnya. Karena sudah apa ya dari baterai terus cara safety locknya terus bisa dibilang hitungannya penggunaan baterainya itu apa bisa dibilang ketahanan baterainya hitungannya itu ya, tergantung juga hitungannya. Cukup sih. oke, yang jelas ini perlu dicatatkan ya, catatan perlu digarisbawahi bahwa mesin ini hanya bisa menjangkau luasan area 30 sampai 50 meter persegi. 30 Ya, hingga lift 50 lah ya. ya. Kalau lift kan ruangannya segitu gitu ya. Ya. Tapi kalau teman-teman mau yang areanya misalkan 100 meter persegi, 200 meter persegi, nanti kita bahas di video berikutnya. Gitu ya. Oke. Tentunya mungkin tidak bersama saya atau bersama yang lain, teman-teman yang lain akan bahas di channel Labonte kali ini. Gitu. Oke. Jadi yang penasaran dengan scenting diffuser mesin tipe lift ini, mesin pengharum ruangan ini, ingat ya, ini bukan radio, bukan Walkman, bukan Discman ya, bukan apa lagi, bukan kipas angin, bukan gitu ya, bukan kakak ya, ini bukan kipas angin gitu ya, ini adalah mesin pengharum ruangan ya. Teman-teman bisa cek link di deskripsi ya, di bawah nanti ya ada deskripsi, admin akan kasih itu nanti biasanya ke admin WhatsApp kita gitu ya, atau ke website kita gitu ya. Teman-teman bisa lihat speknya di sana atau bisa chit chat langsung sama admin, tanya-tanya di sana gitu aja ya. Oke, jangan lupa pantengin terus channel kita ini, channel Labonte ini. Kita akan bahas tentang apapun yang bisa bikin kita lebih rileks dan bikin suasana nuansa mewah di ruangan kantor atau tempat usaha kalian. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel ini. Saya tutup ya.
Ya, nanti kita akan bahas lagi di video-video berikutnya. Sampai ketemu dan sampai jumpa semuanya.